Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama belajar membahas tentang panduan KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019, yang mana nanti di 17 April pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan. Panduan pemungutan suara oleh KPPS ini saya unduh dari link pemilu, yaitu yang nantinya panduan KPPS ini akan dibagikan dalam bentuk buku ke semua KPPS. Baik, langsung saja kepada materi. Panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu tahun 2019. Panduan ini diterbitkan dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini yang akan saya bahas tidak akan semua, tapi mungkin poin-poin pentingnya saja, karena berkaitan dengan durasi ya. Kalau terlalu lama mungkin nanti kita akan bosan. Di sini yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nomor 2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang jadwal tahapan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018. 3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum. 4. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nomor A. Persiapan. 1. Pengumuman tempat dan waktu pemungutan suara paling lambat 12 April 2019. 2. Penyampaian formulir model C6 KPU kepada pemilih paling lambat 14 April. 3. Penerimaan logistik TPS dari PPS kepada KPPS paling lambat 16 April. 4. Penyiapan TPS paling lambat 16 April. B. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019. C. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 17 April 2019. Tapi kalau misalkan dalam penghitungannya membutuhkan banyak waktu, itu dikasih tempo sampai pukul 12 siang tanggal 18 April. Itu surat edaran terbaru dari KPU. Bab 1. Pendahuluan. Pengertian KPPS. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU atau KIP Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
Salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Saksi, pengawas, TPS, dan pemantau. A. Saksi. 1. Menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dimulai yang ditandatangani oleh A. Pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten /kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden. B. Pimpinan partai politik tingkat kabupaten /kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota. Dan C. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. 2. Menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 3. Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketentuan jumlah saksi. Setiap saksi peserta pemilu hanya dapat menjadi satu saksi peserta pemilu. Jumlah saksi dalam surat mandat paling banyak 2 orang yang dapat bertugas secara bergantian untuk setiap peserta pemilu. Apabila saksi hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. B. Pengawas TPS. 1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 2. Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS kepada PPK melalui PPS. 3. Menyampaikan keberatan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemungutan dan penghitungan suara. 4. Menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara. Saksi dan pengawas TPS dilarang untuk 1. Memengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. 2. Menggunakan seragam /atribut lain yang mencitrakan, mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. C. Pemantau. Pemantau dilarang untuk 1. Memasuki area TPS. 2. Memengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. 3. Memihak kepada peserta pemilu. 4. Menggunakan seragam /atribut yang mencitrakan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu. 5. Menerima atau memberikan hadiah /imbalan /fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilu. Hal-hal yang diperhatikan KPPS dalam pemungutan suara di TPS. 1. Bersikap jujur. 2. Memastikan setiap anggota KPPS dan petugas ketertiban mengetahui tugas dan kewajibannya. 3. Memastikan pengumuman hari, tanggal, dan waktu serta lokasi pemungutan suara sudah diumumkan kepada pemilih paling lambat tanggal 12 April 2019. 4. Memastikan formulir model C6 KPU telah terdistribusi kepada semua pemilih paling lambat tanggal 14 April 2019. 5. Mengembalikan formulir model C6 KPU
yang tidak terdistribusikan kepada PPS menggunakan berita acara formulir model BA C6 KPU, 1 hari sebelum pemungutan suara. 6. Memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel. 7. KPPS tidak menggunakan atribut yang mencitrakan keberpihakan kepada peserta pemilu. 8. Memeriksa seluruh jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain. 9. KPPS dilarang menyediakan tisu atau kain lap yang dapat menghapus tanda tinta di jari pemilih. 10. Memastikan pemilih DPT dan DPTB membawa dan menunjukkan KTP elektronik /suket /KK /paspor /SIM. 11. Memastikan pemilih DPK membawa dan menunjukkan KTP elektronik. 12. Memberikan informasi tentang cara penggunaan hak pilih secara terus-menerus di TPS. 13. Memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan saksi. 14. Menyelesaikan menindaklanjuti segera keberatan saksi dan atau pengawas TPS yang dapat diterima dengan segera. 15. Apabila tidak terdapat kejadian khusus, wajib membuatnya dengan menggunakan formulir model C2 KPU dengan menuliskan kalimat nihil. 16. Melakukan pengisian formulir dengan cermat dan teliti. Bab 2. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Jenis formulir di TPS. 1. Model CKPU, berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Model C1 PPWP, sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara atau formulir-formulir bisa dilihat di video sebelumnya, saya sudah share ya. Di ini saya akan skip. Jenis sampul di TPS. 1. Sampul untuk formulir model CKPU hologram, model C2 KPU dan model C5 KPU 1 buah. 2. Sampul untuk formulir model C1 PPWP hologram. 3. Sampul untuk formulir model C1 DPR hologram. 7. Sampul untuk formulir model C3 KPU, model C6 KPU dan model A5 KPU atau A5 luar negeri KPU. 8. Sampul untuk formulir model C7 DPT, C7 DPTB, C7 DPK, model A3 KPU, A4 KPU dan model ADPK KPU. Perlengkapan pemungutan suara. A. Perlengkapan di dalam kotak suara. Jadi yang harus ada dalam kotak suara. A1. Kotak suara presiden dan wakil presiden berisi 1. Alat kelengkapan TPS. A. Karet pengikat surat suara. B. Kantong plastik besar. C. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. D. Alat untuk mencoblos pilihan. E. Alat bantu tunanetra PPWP. F. Plastik besar. G. 1 paket segel. H. Tinta. 2. Surat suara PPWP dalam sampul tersegel. 3. Sampul. A. Sampul untuk formulir model C hologram, C2 dan C5. B. Sampul untuk formulir model C1 PPWP hologram. C. Sampul untuk surat suara sah dan presiden dan wakil presiden. D. Sampul untuk surat suara sah untuk surat suara tidak sah presiden dan wakil presiden. E. Sampul untuk surat suara tidak digunakan. F. Sampul untuk surat suara rusak atau keliru coblos. G. Sampul untuk formulir model A3, A4, ADPK.
4. Formulir A. 1 set formulir hologram ukuran A4 model CKPU, C1 PPWP, C1 DPD, C1 DPR, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten Kota. Untuk kotak suara DPR berisi 1 alat kelengkapan TPS plastik besar saja. Berarti yang lainnya sudah ada di kotak sebelumnya. 2 surat suara DPR dalam sampul tersegel. 3 sampul, 4 formulir. Untuk kotak suara DPD sama dengan yang DPR ya. B. Perlengkapan di luar kotak suara. Alat kelengkapan TPS. 1. Tanda pengenal KPPS dan petugas ketertiban. 2. Tanda pengenal saksi. 3. Lem garis miring perekat. 4. Pena garis miring ballpoint. 5. Spidol. Ini 5-nya ada 2 ini. Mungkin kesalahan. Kita sebut 5 aja ya. 5. Daftar pasangan calon. 6. DCT. 10 salinan DPT, 11 salinan DPTB, 12 salinan DPK, 13 formulir model C7 DPT, C7 DPTB dan C7 DPK, 14 bilik suara. Jadi salinan DPT, DPTB itu untuk ditempel ya. Bab 3. Pemungutan suara di TPS. Persiapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS. Pembagian tugas KPPS. Tugas Ketua KPPS. 1. Memimpin rapat pemungutan suara. 2. Memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara. 3. Menandatangani surat suara yang akan digunakan. 4. Memberikan surat suara kepada pemilih. 5. Mengarahkan pemilih ke bilik suara. Tugas anggota KPPS 2. 1. Menerima dari anggota KPPS 5. A. Model C6, B. KTP elektronik, C. Model A5, D. KTP elektronik untuk pemilih DPK. 2. Mengisi nama kecamatan, kelurahan, garis miring desa, dan nomor TPS pada surat suara. 3. Membantu tugas KPPS. Membantu tugas Ketua KPPS. 5. Anggota KPPS 3. 1. Mengumpulkan A. Model C6, B. Model A5. 2. Mengisi nama kecamatan, kelurahan, desa, dan nomor TPS pada surat suara. 3. Membantu tugas Ketua KPPS. Anggota KPPS 4 bertugas 1. Memeriksa seluruh jari tangan pemilih. 2. Menerima dan memeriksa KTP elektronik. 3. Memeriksa kesesuaian nama pemilih bersangkutan dengan nama pemilih yang tercantum dalam formulir model A3 KPU atau model A4 KPU. 4. Mencatat A. Nama pemilih DPTB ke dalam formulir model A4 KPU. B. Mencatat nama pemilih DPK ke dalam formulir model A DPK KPU. 5. Menyerahkan kepada anggota KPPS 5 A. Formulir model C6 KPU, B. KTP elektronik, C. Formulir model A5 dan D. KTP elektronik untuk pemilih DPK. Tugas anggota KPPS 5. 1. Meminta kepada pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas pemilih ke dalam formulir model C7. 2. Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. 3. Menyerahkan kepada anggota KPPS 2 formulir model C6, KTP elektronik, formulir model A5, dan KTP elektronik untuk pemilih DPK. Tugas anggota KPPS 6. Mengarahkan atau memandu pemilih memasukkan surat suara sesuai dengan kotak suara masing-masing jenis pemilu. Gampang KPPS genep mai.
7. Anggota KPPS 7 meminta pemilih untuk mencelupkan salah satu jari pemilih ke dalam tempat tinta. Gampang. Petugas ketertiban 1. Bertugas di pintu masuk dan pintu keluar untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di TPS. 2. Bertugas di pintu masuk mengarahkan pemilih untuk membawa KTP elektronik, suket, KK, paspor SIM bagi pemilih DPK atau misalkan pemilih yang tidak membawa C6. Penentuan lokasi TPS. Hal yang harus diperhatikan: 1. Kemudahan jangkauan bagi pemilih. 2. Lebar dan luas lokasi yang memadai. 3. Aman dan tidak rawan bencana. 4. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan pemilih lanjut usia. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. 1. Hari, tanggal, dan waktu serta lokasi pemungutan suara harus sudah diumumkan paling lambat tanggal 12 April 2019. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara: A. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah. B. Menempel di papan pengumuman dan garis miring atau C. Bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa garis miring kelurahan setempat. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal, KPPS menandai garis miring mencatat keterangan tersebut pada halaman belakang formulir model C6 KPU yang tidak dapat terdistribusi. 3. Apabila sampai dengan tanggal 14 April 2019 pemilih DPT belum mendapatkan formulir model C6, maka pemilih bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk mendapatkan formulir model C6 KPU dari KPPS paling lambat tanggal 16 April. Pengembalian formulir model C6 KPU yang tidak terdistribusi. Apabila pada tanggal 16 April 2019 terdapat formulir model C6 KPU yang tidak terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikan formulir tersebut kepada KPPS dengan menggunakan formulir model BA C6 KPU. Misalkan ada pemilih meninggal atau pemilih yang data ganda belum tercoret oleh KPU, terlanjur C6-nya dibuatkan, maka itu salah satunya harus dikembalikan. Jadi dibuat berita acara dalam model BA C6 KPU. Penyiapan TPS. Pendirian TPS memperhatikan: 1. Kemudahan bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda, dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. 2. Jarak antara bilik suara tidak saling berdekatan. 3. Luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 4. Sambungan listrik garis miring lampu penerangan yang cukup. 5. Larangan pembuatan di dalam ruangan tempat ibadah. Catatan: dalam mendirikan TPS, KPPS membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai radius 200 meter. TPS di ruangan terbuka. 1. Tempat duduk KPPS, pemilih, pengawas TPS, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan. 2. Di belakang bilik suara diberikan penutup agar tidak ada orang yang dapat melihat pemilih atau tidak memungkinkan orang lalu lalang. TPS di ruang tertutup. Pada saat memberikan suara di bilik suara, posisi pemilih membelakangi tembok garis miring dinding. Apabila lokasi TPS tidak di dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk keluar yang tidak bertangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Catatan: KPPS dalam menyiapkan TPS dapat dibantu oleh masyarakat dan diharapkan dapat selesai sebelum pukul 18 waktu setempat tanggal 16 April 2019. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendirian TPS akses. 1. Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu, berpasir, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang
ada anak tangganya. 2. Tinggi meja bilik setidaknya 75 sampai 100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding pembatas TPS. 3. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai. 4. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tunanetra terbentur. 5. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS. 6. Pintu masuk dan keluar minimal berukuran 90 cm. Gladi bersih, pemungutan dan penghitungan suara. Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Denah pemungutan suara. Di sini kita lihat di pintunya dulu. Di pintu masuk, di sini ada nomor TPS. Masuk. Di sini ada pencatatan kehadiran pemilih. Setelah mencatat kehadiran pemilih, lalu pemilih duduk di tempat duduk. Di sini yang bertugas mencatat adalah KPPS 4 dan KPPS 5. Kemudian setelah dipanggil, pemilih datang ke KPPS 2 dan KPPS 1 ataupun KPPS 3 untuk mengambil surat suara. Di sini terlihat ada pengawas TPS ya di samping saksi. Pemilih setelah mendapatkan surat suara maka pergi ke bilik suara. Ke bilik suara yang sudah disediakan di sini. Setelah selesai pencoblosan, maka pemilih mendekati kotak suara yang sudah dijaga oleh KPPS 6. Jangan sampai salah dalam memasukkan DPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian setelah selesai memasukkan kotak surat suara, maka mendekati KPPS 7 yang menjaga meja tinta. Celupkan jari kita sebagai tanda bahwasannya kita sudah mencoblos. Lalu keluar lewat pintu keluar. Di sini ada saksi. Saksinya harusnya banyak di sini. Kalau misalkan semua parpol dan DPD juga ikut mengirimkan saksi. Di sini ada keterangan panjang TPS paling minimal 10 meter, lebarnya minimal 8 meter. Tinggi meja bilik dari lantai kurang lebih 75 sampai 100 cm. Tinggi meja kotak dari lantai lebih kurang 35 cm. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Persiapan rapat pemungutan suara. KPPS datang di TPS paling lambat pukul 06 waktu setempat. KPPS memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 2. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap, anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten garis miring Kota. Mempersilahkan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua WPS menerima surat mandat saksi. Memberikan salinan DPT formulir model A3 KPU dan DPTB formulir model A4 KPU kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi nanti saksi dan pengawas TPS akan mendapatkan formulir model A3 KPU yaitu DPT dan formulir model A4 KPU DPTB.
Rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih hadir. Apabila hingga pukul 7.30 waktu setempat saksi, pengawas TPS atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Pengucapan sumpah atau janji KPPS. Naskah sumpah janji sudah disediakan. Setelah sumpah janji selesai dilaksanakan, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk menempati kursi yang telah sediakan, kursi antrian ya. Selanjutnya, membuka kotak suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Urutan pembukaan kotak suara: 1. PPWP, 2. DPR, 3. DPD, 4. DPRD Provinsi, 5. DPRD Kabupaten garis miring Kota. Selanjutnya, mengeluarkan, mengidentifikasi, menata, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan TPS. Memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel, menghitung dan mencatat jumlahnya. Susun dan letakkan surat suara di atas meja dengan rapi sesuai dengan jenis pemilu. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara. Apabila seluruh jenis dokumen dan peralatan TPS dikeluarkan dari kotak suara dan telah diidentifikasi terdapat dokumen dan peralatan pemungutan suara yang tidak tersedia atau kurang, KPPS segera menghubungi PPS setempat dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model C2 KPU. Selanjutnya, menjelaskan tata cara pemberian suara. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS sekurang-kurangnya sebagai berikut. A. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih pasangan calon. B. Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK. C. Apabila pemilih DPT tidak membawa formulir model C6 KPU, pemilih dapat menunjukkan KTP elektronik, suket, atau KK atau paspor atau SIM dan dipastikan namanya sudah terdaftar dalam formulir model A3 KPU. D. Waktu pemberian suara bagi pemilih DPT dan DPTB mulai pukul 7 sampai pukul 13 waktu setempat. E. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan domisili. Pemilih hanya dapat menggunakan suaranya dari pukul 12.00 sampai 13.00. Waktu pemberian suara bagi pemilih DPK pukul 12 sampai 13.00 waktu setempat. Kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, kecuali terdapat pemilih disabilitas, _ibu hamil, _lanjut usia, dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir. Pemilih disabilitas netra, tunanetra dapat menggunakan alat bantu template yang telah disediakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPD. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih,
dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3 KPU dan merahasiakan pilihan pemilih. Pemilih sebelum mencoblos surat suara memastikan surat suara dalam keadaan baik, tidak rusak. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru coblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 kali. Menjelaskan tata cara mencoblos surat suara sah dan tidak sah hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Selain alat coblos yang disediakan, surat suara menjadi tidak sah. Mengumumkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota yang tidak memenuhi syarat. Pemilih dilarang menggunakan telepon genggam berkamera di bilik suara. Pelaksanaan pemilih memberikan suara. Petugas ketertiban TPS di pintu masuk mengarahkan pemilih untuk membawa KTP elektronik, suket, KK, paspor, SIM, dan meneliti namanya dalam daftar pemilih pada papan pengumuman. Anggota KPPS 4 meminta pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan menyerahkan satu formulir model C6, formulir model A5, KTP elektronik untuk pemilih DPK. Catatan, apabila terdapat pemilih DPT tidak membawa formulir model C6 KPU, KPPS 4 menerima dan memeriksa kesesuaian pemilih bersangkutan dengan KTP elektronik, suket, KK, paspor, SIM, serta memastikan pemilih terdaftar dalam DPT. Anggota KPPS 5 meminta kepada pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas pemilih ke dalam formulir model C7. Apabila formulir model C7 DPT KPU sudah terisi data pemilih, KPPS 5 meminta kepada pemilih untuk menandatangani data hadir pemilih. KPPS 5 pendamping pemilih dapat membantu mengisi identitas pemilih bagi pemilih yang tidak dapat mengisi identitas pemilih ke dalam daftar hadir. Anggota KPPS 5 mempersilahkan pemilih duduk di kursi untuk menunggu panggilan. Anggota KPPS 2 menerima dari anggota KPPS 5 formulir model C6, KTP elektronik, formulir model A5. Ketua KPPS menandatangani surat suara dan memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran, memberikan surat suara dan dapat dibantu anggota KPPS 2 dan KPPS 3 mengembalikan KTP elektronik bagi pemilih DPK, mengarahkan pemilih ke bilik suara. Dalam hal Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pemilih DPT dan DPK menerima surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten Kota kecuali Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pemilih DPTB menerima surat suara berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir model A5 KPU. Itulah mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan ada kesalahan dari saya, mohon maaf, bisa diperbaiki di kolom komentar ya. Ini ke bawahnya formulir seperti model A5, surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri. Jadi jika misalkan ingin pindah memilih itu harus 30 hari sebelum pencoblosan ya. Sekarang sudah lewat. Kecuali kalau misalkan tugas kerja atau misalkan jadi KPPS, jadi pengawas TPS, ini bisa sampai 7 hari sebelum pemilihan. Bawah ini ada format lain.
Anggota KPPS 3 mengumpulkan model C6. Masih banyak ya, masih panjang. Anggota KPPS 6 memandu dan memastikan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara pemilu. Anggota KPPS 7 mengarahkan memastikan pemilih yang akan keluar TPS mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tempat tinta sampai pangkal kuku. Petugas ketertiban di pintu keluar mengarahkan pemilih yang sudah selesai memilih ke pintu keluar TPS. Tepat pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam formulir model A DPK KPU sepanjang surat suara masih tersedia, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemilih DPT dan DPTB yang telah hadir. Apabila surat suara telah habis, KPPS mengarahkan pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa kelurahan. Penutupan pemungutan suara. Menjelang pukul 13 waktu setempat, apabila terdapat pemilih yang sedang mengantri, Ketua KPPS membagi tugas kepada KPPS 4 atau KPPS 5 untuk mengumpulkan formulir model C6 KPU untuk pemilih DPT dan DPTB serta KTP elektronik untuk pemilih DPK. Tepat pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat, yang telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadiran. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. KPPS tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Catatan, Ketua KPPS memastikan kepada KPPS 5 untuk mencoret pemilih yang sudah tercatat dalam formulir model C7 DPT KPU, model C7 DPTB KPU, dan model C7 DPK KPU tetapi tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Surat suara yang tidak digunakan diberi tanda silang dengan menggunakan spidol atau ballpoint pada bagian luar surat suara. Surat suara rusak atau keliru coblos diberi tanda silang dan ditulis rusak atau keliru coblos. Tibalah saatnya ke proses penghitungan suara di TPS. Persiapan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara, memasang formulir model C1 plano, menempatkan kotak suara sesuai jenis pemilu di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya. Menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara. Memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. Mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. Pembagian tugas KPPS. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara dan meneliti dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih atau garis miring masyarakat yang hadir. KPPS 2 membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C1 plano KPU sesuai jenis pemilu. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 5 melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu.
KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan. Surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Petugas ketertiban TPS menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS di pintu masuk dan pintu keluar. Berikut ini adalah denah penghitungan suara. Jadi di depan bilik suara dipasang papan pencatatan penghitungan suara. KPPS 3 dan KPPS 4 siaga untuk menuliskan hasil dari pencoblosan ke C1 plano. Pengawas TPS berada paling dekat dengan KPPS 4. KPPS 2 menyiapkan dekat kotak suara. KPPS 1 juga sama. KPPS 7, KPPS 6, KPPS 5 berada di paling belakang. Pelaksanaan penghitungan suara. Urutan penghitungan suara di TPS yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten _Kota. Tata cara penghitungan suara di TPS. Ketua KPPS dibantu anggota PPS melakukan: A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan surat suara, C. Menghitung dan menyusun surat suara, serta mengumumkan dan mencatat jumlahnya, dan mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C7. Catatan: apabila ditemukan surat suara yang masuk dalam kotak suara lain, KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilih, masyarakat yang hadir dengan ketentuan: A. Apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung, maka KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya. B. Apabila surat suara sudah dihitung, maka KPPS memeriksa pemberian tanda coblos dan mencatat ke dalam formulir model C1 plano sesuai jenis pemilunya, serta melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Kemudian ketua KPPS dan saksi yang hadir dan bersedia membubuhkan taparab. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data pengguna surat suara hasil pemungutan suara. Anggota KPPS 2 membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada ketua KPPS. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, serta menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilih, masyarakat yang hadir. Mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C1 plano sesuai jenis pemilu dengan cara tali, dan untuk setiap kolom maksimal 5 suara setelah ketua KPPS mengucapkan sah atau tidak sah. Untuk kategori surat suara sah dan tidak sah bisa dilihat di video-video di channel lain ya, banyak itu gambaran antara suara sah dan tidak sah digambarkan lebih jelas. Di sini juga ada gambarannya, tapi tidak akan saya jelaskan ya. Kita lanjutkan kembali proses penghitungan suara. Anggota KPPS 5 melipat surat suara yang telah diumumkan sah dan tidak sahnya. Anggota KPPS 6 dan 7 menyusun serta mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah dengan cara surat suara presiden dan wakil presiden dikelompokkan berdasarkan masing-masing suara sah untuk pasangan calon.
Surat suara DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dikelompokkan berdasarkan surat suara sah untuk calon dari masing-masing partai politik dan suara sah untuk partai politik. Surat suara DPD dikelompokkan berdasarkan masing-masing suara sah untuk calon anggota DPD. Surat suara yang dinyatakan tidak sah. B. Surat suara yang dinyatakan tidak sah. Anggota PPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir model C1 Plano. Ini adalah gambaran pengisian formulir model C1 Plano. Pengisian tanda silang untuk kotak jumlah diisi dengan cara apabila data pada kotak bernilai satuan 1-9 maka kotak puluhan dan ratusan diberi tanda silang. Ini saya kira kemungkinan sudah paham ya. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini adalah ketentuan-ketentuan atau rumus-rumus ya. Selanjutnya, Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani formulir model C1 Plano seluruh jenis pemilu. Jadi yang berhak menandatangani adalah Ketua KPPS, anggota WPS, dan saksi peserta pemilu. Sedangkan pengawas TPS tidak diperbolehkan. Catatan, penjumlahan dan penandatanganan hasil penghitungan suara dalam formulir model C1 Plano hologram dilakukan setelah pencatatan data ke dalam C1 Plano sesuai jenis pemilu. Apabila terdapat anggota KPPS atau saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir model C1 Plano, model C1 hologram, dan model C1 CKPU hologram sesuai jenis pemilu, KPPS wajib mencantumkan alasannya ke dalam formulir model C2 KPU sebagai catatan kejadian khusus. Selanjutnya, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2, 3, 4, dan 5 menyalin data masing-masing formulir model C1 Plano ke dalam masing-masing formulir model C1 hologram beserta salinannya sesuai jenis pemilu dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi peserta pemilu yang hadir. Di sini harus hati-hati, jangan sampai C1 Plano, C1 berhologram, dan salinan C1 isinya berbeda. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat catatan kejadian khusus. Apabila tidak terdapat kejadian khusus, KPPS wajib menuliskannya dengan kalimat nihil pada formulir model C2 KPU. Selanjutnya, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir model CKPU hologram beserta salinannya dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi peserta pemilu yang hadir. Salinan formulir model CKPU dan model C1 KPU sesuai jenis pemilu dibuat untuk 1. Saksi peserta pemilu, 2. Pengawas TPS, 3. PPS, 4. KPU, 5. Diumumkan di lokasi TPS. Saksi, pengawas TPS, pemantau, masyarakat yang hadir dapat mendokumentasikan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara setelah ditandatangani oleh KPPS dan saksi. Jadi misalkan kalau ada saksi, misalkan di parpol, taruhlah yang hadir itu 12, saksi 12, pengawas TPS 1, PPS 1, itu sudah baik berapa salinannya? Jadi lumayan menguras energi ya untuk penyalinan model C dan C1 ini. Penjalinan formulir model CKPU, C1 PPP, model C1 DPR, model C1 DPD, model C1 DPRD provinsi, dan model C1 DPRD kabupaten garis miring kota yang berhologram untuk rekapitulasi di PPK dimasukkan dalam kotak, dan salinan tidak berhologram untuk situng di KPU kabupaten kota wajib ditulis manual atau asli dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi. Penyalinan formulir model CKPU yang tidak berhologram untuk saksi, pengawas TPS,
Pengumuman di TPS dan pengumuman di PPS dapat menggunakan sarana teknologi atau print scanner yang tersedia di TPS dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi dengan cara sebagai berikut. 1. Perangkat yang dibutuhkan di lokasi TPS: A. Laptop, B. Scanner, dapat menggunakan aplikasi scanner yang ada di handphone, contohnya aplikasi cam scanner atau printer. Cara penggunaannya: A. Melakukan scan pindai terhadap formulir model C KPU hologram dan model C1 hologram sesuai jenis pemilu sebelum ditandatangani oleh KPPS dan saksi peserta pemilu. Mencetak formulir hasil scan atau pindai, menandatangani formulir hasil cetak oleh KPPS. Jadi bisa di-scan ya, bisa kalau misalkan memadai. Selanjutnya, Ketua KPPS menyerahkan salinan formulir model C dan C1 seluruh jenis pemilu dengan menggunakan formulir model C5 KPU. Selanjutnya, anggota KPPS 6 dan KPPS 7 memasukkan seluruh surat suara dan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam masing-masing sampul yang telah disediakan. Selanjutnya, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kotak suara Presiden Wakil Presiden berisi, ini sudah dijelaskan di sebelumnya ya. B. Kotak suara DPR berisi untuk DPD dan DPRD sudah jauh beda ya, mirip-mirip saja. Di sini ada ilustrasi penyelesaian keberatan. Jika misalkan terdapat keberatan, maka KPPS wajib menjelaskan prosedur dan mencocokkan selisih hasil penghitungan suara formulir model C1 hologram dengan formulir model C1 plano. Jika tidak ada keberatan atau kejadian khusus, KPPS wajib mencatatkan dengan kalimat nihil pada formulir model C2. Setelah proses penghitungan suara selesai, Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Alhamdulillah. Selanjutnya, pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. KPPS mengumumkan salinan formulir model C KPU model C1 selama 7 hari. Yang mudah diakses oleh publik selama 7 hari. Penyampaian kotak suara, salinan berita acara, dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara. Ketua PPS wajib segera menyampaikan ke kotak suara yang telah digembok garis miring diberi alat pengaman tersegel kepada PPS untuk disampaikan kepada PPK menggunakan formulir model C4 KPU. Selanjutnya, setelah selesai, Ketua KPPS didampingi anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS serta diawasi saksi dan atau pengawas TPS dalam menyampaikan dokumen dan logistik hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS. Dalam hal proses penghitungan suara di TPS melebihi 1 hari, KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara sampai selesai. Ini sampai jam 12 siang sesuai edaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak sekali kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.